Terapkan sosial media gitu iya kan, gitu. jadi pakai campaign-campaign dari sosial media gitu mas. Jadi kalau kita menganggap kegiatan-kegiatan intelektual itu dengan membaca, menulis gitu. Nah sekarang kan itu bisa dilakukan melalui konten kreator di Kayak sekarang teman-teman. Ya, yang masuk FYP lebih mudah gitu di dalam organisasi. Betul. Bagi saya permasalahan internal organisasi itu nggak akan pernah selesai sampai kapanpun, pasti aja selalu ada. Selalu gitu ada. ya. Nyari-nyari lah. Iya. Dan yang terpenting bagi kita itu sebenarnya adalah bagaimana penyelarasan gerakan yang ada gitu. Seperti kata saya di awal tadi bahwa ya berorganisasi itu simple gitu, selama tanggung jawab yang diberikan itu dijalankan gitu. Jadi kita nggak perlu ada masalah-masalah banyak-banyak gitu. Yang penting bertanggung jawab terhadap apa yang diberikan terhadap diri masing-masing. Betul. Jadi saya semakin bulatkan tekad untuk naik cabang. enggak. Sensor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bincang Merah. Kita akan berbincang mengenai organisasi saat ini. Bagaimana sih permasalahannya? Apa aja sih tantangannya seperti itu. Untuk kali ini kita akan ngomongin terkait organisasi saat ini, dan kita kedatangan narasumber yang mungkin teman-teman saat ini udah pada tahu, yaitu Ketua Cabang AR Fahrudin, Mas Hafiz. Mungkin bisa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Mas? Waduh, baik saya Mas, agak sedikit grogi sebetulnya. Karena lebih gampang berdiskusi tanpa kamera ya. Iya. Oke, ngobrolin apa kita nih? Kita untuk yang saat ini tuh ngobrolin terkait dinamika organisasi saat ini. Kan kalau di organisasi itu kan nggak mungkin bisa dilepaskan kepemimpinannya. Nah, dan kepemimpinan dan pemimpin itu menjadi salah satu hal penting dalam suatu organisasi. Pemimpin yang baik dan juga metode kepemimpinan yang baik juga bisa menghantarkan organisasi itu menuju tujuannya tentunya. Nah, kalau menurut Mas Hafiz sendiri, kepemimpinan yang baik dan ideal itu yang seperti apa Mas untuk saat ini gitu? Kalau kita berbicara mengenai kepemimpinan untuk saat ini, tentu di dalam di berbeda tahun, berbeda angkatan, terutama di gerakan mahasiswa ya. Karena kalau kita melihat organisasi-organisasi mahasiswa ini kan cukup singkat ya kalau dikata, cuman misalkan di kepemimpinan dia cuman bisa memimpin misalkan 1 tahun, kemudian berikutnya sudah dianggap sebagai alumni gitu kan. Jadi di setiap masanya tentu berbeda kepemimpinan. Nah, kalau kita melihat saat ini, pemimpin itu adalah kalau Abbas menanya bahwa bagaimana tadi pemimpin yang baik dan ideal gitu ya, itu adalah bagaimana si pemimpin itu bisa menyesuaikan dirinya terhadap zaman gitu kalau bahasanya ya, terhadap tentu di dalam di setiap zaman yang ada itu pasti ada dinamikanya masing-masing gitu. Betul, kalau kita berbicara di gerakan mahasiswa, tentu di setiap tahunnya pasti ada dinamika yang berbeda. Nah, kalau di tahun saya mungkin pada saat masuk kuliah di tahun 2019, tentu saya merasakan bagaimana pola-pola kepemimpinan yang berbeda dengan yang saya terapkan di saat ini gitu. Dimana di 2019 sebelum COVID datang, ya tentu kita nggak mengenal lebih terhadap media sosial misalkan. Kalau cuman lewat kopi-kopi gitu ya. Cuman diskusi-diskusi yang memang benar-benar tatap muka gitu, sama-sama datang ke tempat. Sekarang kalau kita ingin membentuk kepemimpinan juga kita harus melihat bagaimana faktor media sosialnya itu. Betul Mas. Bagaimana kehidupan, ada 2 kehidupan kan, kehidupan asli dengan kehidupan maya gitu. Iya.
Nah, dan kita memang harus menyesuaikan dengan zaman-zaman tersebut gitu loh. Jadi kalau saat ini kan memang di 2019 Mas masuk, sebelum Covid itu kan memang sedikit ketara, dan saat ini teman-teman mahasiswa yang masuk tuh cenderung enggan gitu. Apakah sebenarnya organisasi ini harus coba ubah ke arah lebih peka lagi, adaptif, melihat sosial media seperti yang Mas jelaskan tadi, sosial di maya dan juga nyatanya, atau seperti apa sebenarnya Mas? Kalau saya sering menyebutnya bahwa ini terjadi pergeseran paradigma organisasi mahasiswa gitu. Dari dulu mungkin organisasi mahasiswa itu dianggap orang-orang intelektual berada di sana gitu, orang-orang yang membela hak rakyat gitu. Tapi sekarang mungkin hal itu bergeser kepada bagaimana kegiatan-kegiatan intelektual, kemudian kegiatan-kegiatan yang membuat kita merasa membela hak-hak rakyat itu bergeser kepada organisasi bergeser, maksudnya bergeser nggak lewat jalan-jalan lagi gitu. Iya. Kita bisa udah mulai terapkan sosial media gitu iya kan gitu. Jadi pakai campaign-campaign dari sosial media gitu Mas. Jadi kalau kita menganggap kegiatan-kegiatan intelektual itu dengan membaca, menulis gitu. Nah sekarang kan itu bisa dilakukan melalui konten kreator di TikTok. Kayak sekarang teman-teman. Iya. Yang masuk FYP lebih mudah gitu. Iya betul dan lebih banyak pendengarnya tentu kan. Iya. Dan itu memang yang kita rasakan sekarang. Terlebih lagi adanya program-program pemerintah gitu seperti Merdeka Belajar contohnya gitu, yang buat kita sedikit sepi lah ya gitu yang memang beberapa mahasiswa menganggap ini benar-benar ada benefitnya melalui pendanaan dari betul. Pemerintah gitu kan. Nah, jadi memang kalau saat ini tantangannya cukup lebih rumit ketimbang sebelum Covid gitu ya Mas. Tapi kalau untuk di MM sendiri gitu, bagaimana? Kalau tadi dikatakan lebih rumit, mungkin iya bagi teman-teman yang sudah lebih dahulu terjun di organisasi. Iya. Namun ketika mahasiswa yang terjun ke organisasi itu adalah sesamanya gitu kan, nah mungkin dikatakan akan beda lagi tantangannya gitu. Nah, jadi itu tadi kita harus berusaha untuk menyesuaikan zaman gitu. Seperti kata Abbas harus adaptif lah gitu. Yeah. Nah, kalau kemudian tadi bagaimana juga kepemimpinan yang ideal gitu, terutama di IMM gitu kan. Kalau kita melihat sekarang, belum kita berbicara ke IMM ya. Nah, kalau kita melihat sampai kepada kepemimpinan nasional, kerap kali kan kita memilih pemimpin itu berdasarkan kebanyakan orang memilihnya gitu. Nah, berdasarkan popularitas gitu. Waduh. Banyaknya lagi dekat. Makanya nah itu tadi akibat apa? Akibat majunya media sosial tadi, dan ya kita memang harus ikut masuk ke dalam sana gitu. Betul. Nah, jadi setidaknya seorang pemimpin terutama yang ada di IMM gitu, itu sudah idealnya itu dia punya modal itu pengalaman gitu. Nah, kalau di IMM terutama di Air Fahrudin kan itu untuk dia memimpin itu butuh 3 tahun gitu untuk di komisariat gitu. Nah, jadi cukup banyak lah untuk modal pengalamannya gitu. Nah, dengan basis kepemimpinannya tentu sebuah kebijaksanaan untuk memimpin pimpinan, baik itu pimpinan komisariat maupun pimpinan cabang sampai ke atasnya gitu. Dan melalui saluran apa? Nah, salurannya ya itu di musyawarah komisariat, musyawarah pimpinan cabang. Kalau di nasional salurannya demokrasi kan gitu. Nah, dan yang jangan sampai dilupakan lagi itu satu, yakni adalah kendaraannya gitu. Kalau misalkan di nasional mungkin kendaraannya partai politik. Nah, tapi kalau di
IMM kita di tingkatan pimpinan komisariat, di cabang, tentu kendaraannya adalah gagasan gitu. Nah, jadi kita jangan sampai memilih pemimpin itu berdasarkan jumlah kepala gitu atau orang yang mendukungnya. Oh iya, namun jadi, isi kepala gitu. Iya, betul. Jadi memang kita harus melihat pemimpin itu yang benar-benar gagasannya sesuai, pribadinya baik gitu kan. Nah, ngomongin tentang kepribadian kan, sebenarnya Muhammadiyah kan juga sudah mengatur, Mas. Kayak gitu di itu apa? PHIWM, habis itu MKCTH, kemudian kepribadian Muhammadiyah. Ya. Nah, itu kalau menurut Mas sendiri ya, di PHIWM itu sebenarnya yang harus kita lakukan saat ini ya, di kehidupan yang kalau kata anak-anak ekonomi ini biasanya 5.0 yang udah mulai berubah gitu kan. Nah, itu kira-kira masih cukup relevan nggak sih PHIWM itu? Kalau bicara relevan ya tentu masih cukup relevan, karena kalau kita melihat, kita bedah itu poin dari PHIWM itu satu persatu, tentu masih cukup relevan dengan kehidupan yang ada dan dekat dengan kita gitu. Contohnya dari kalau saya tidak salah itu 12 atau 11 yang saya lupa, ada berapa poin PHIWM, tapi di salah satu poinnya itu adalah bagaimana dia mengatur kehidupan berorganisasi gitu. Terutama berorganisasi di Muhammadiyah ataupun di ortom-ortomnya gitu, di kita IMM gitu kan. Nah, jadi di sana sudah diatur bagaimana kehidupan berorganisasi yang ideal menurut Muhammadiyah gitu. Nah, tapi kalau misalkan Abbas tanya tadi relevan atau tidak, itu tentu itu kan kita yakini sebagai ideologi yang ada Muhammadiyah ya. Nah, tentu setelah kita amalkan itu, nah tentu perlu ada evaluasi dan itu evaluasi berjenjang gitu dari kalau misalkan di Muhammadiyah dari pimpinan wilayah, pimpinan daerah sampai kepada ranting, bagaimana jamaah-jamaahnya mengamalkan itu. Nah, begitu juga di IMM perlu ada kontrol terhadap pengamalan ideologi gitu ya. Oke, jadi kalau saya lihat ya, mungkin di tataran komisariat itu saat ini mungkin kalau kita ngomongin terkait permasalahan, ngomongin problem solving tentu lewat musyawarah. Tapi kadang justru ada orang-orang yang cukup egois gitu, Mas. Kalau di Komsat saya gitu kan, bahkan justru buat orang ini agak melenceng nih dari pedoman-pedoman dalam Muhammadiyah. Nah, untuk kita bisa menegurnya itu seperti apa kan juga. Kan dalam organisasi kan juga di dalamnya kan penuh dengan permasalahan, bahkan dari internalnya, seperti itu bagaimana ya, Mas? Nah, itu kan tadi berarti termasuk permasalahan internal di dalam organisasi. Betul. Nah, bagi saya permasalahan internal organisasi itu nggak akan pernah selesai sampai kapanpun, pasti aja selalu ada gitu ya. Nyari-nyari lah. Iya. Dan yang terpenting bagi kita itu sebenarnya adalah bagaimana penyelarasan gerakan yang ada gitu, dan setiap permasalahan yang ada tentu dirembukkan masalah itu dengan cara yang biasa kita kenal dengan musyawarah gitu, bersama anggota-anggota, bersama pimpinan-pimpinan. Tentu itu pasti akan mendapatkan hasil yang lebih baik gitu dengan bermusyawarah gitu. Tapi itu tadi bahwa permasalahan internal di organisasi itu nggak akan pernah selesai sampai kapanpun ya. Kadang memang merugikan tapi jadi lebih menarik dalam berorganisasi. Memang di poin berorganisasi yang saya sebutkan tadi itu dijelaskan bagaimana ketika kita cara masuk di organisasi, cara berorganisasi yang baik itu, bahkan sampai kepada ketepatan waktu untuk menghadiri rapat di organisasi gitu kan. Nah, tapi itu yang memang sering menjadi kekurangan kita ya, tidak menghargai waktu. Tidak menghargai waktu kita ini. Padahal waktu uang gitu kan. Jadi sebenarnya memang menarik ya, Mas. Jadi problem-problem yang ada itu kan sebenarnya untuk menyelesaikannya tadi kan melalui musyawarah. Nah, tapi
pemimpin yang bisa untuk masuk, untuk melerai dan sebagainya itu kan langkah-langkahnya. Kalau Dimas sendiri mungkin kan dalam satu periode ini kan udah hampir akhir periode cabang, mungkin kan juga ada tuh permasalahan-permasalahan mungkin. Nah itu untuk coba meredamnya, cari solusi dan sebagainya pakai itu seperti apa ya Mas kira-kira? Ya kalau permasalahannya pasti ada gitu, tapi nggak bisa kita bongkar di sini. Cara menyelesaikan, jangan masalahnya. Kalau menyelesaikannya tentu dengan musyawarah gitu, dengan memang perlu adanya musyawarah tadi untuk kita tidak saling naikkan ego masing-masing gitu, karena kan dengan musyawarah, dengan pikiran yang tenang kita coba gitu kan, dan seorang pemimpin juga harus menunjukkan keteladanannya gitu dengan tingkah laku dan sampai kepada tutur kata bahkan. Betul. Nggak mungkin dong di musyawarah hey tit sensor ya. Nggak mungkin. Betul, Bahkan betul. Nah, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tadi ya harus tingkah laku pemimpin juga dilihat pasti dalam penyelesaian itu gitu kan. Jadi sebenarnya juga ya kan, permasalahan yang hadir, pemimpin ini benar-benar jadi vital lah untuk coba ngeredam, untuk coba nyelarasin lagi gitu. Nah tapi sejauh ini kalau mungkin nggak di komisariat gitu kan, mungkin Mas Hafiz juga dari komisariat naik ke cabang gitu, sebenarnya ada hal yang cukup ini nggak Mas? Kan kalau secara tingkatan tuh di ranting dan cabang itu kan ya cabang lebih inilah secara tingkatan, itu permasalahannya itu lebih kompleks yang mana Mas kira-kira? Ya tentu kalau ini Ortom juga kan, jadi tingkatannya sama tuh. Permasalahan pasti lebih secara pengelolaan ego masing-masing, tentu semakin ke atas semakin banyak gitu kan permasalahannya. Karena kita harus coba untuk mengelola ego kita masing-masing tadi. Jangan sampai kita kan posisinya di pimpinan cabang ini sudah membawahi seluruh komisariat yang ada di Air Fahrudin Kota Jogja gitu. Jadi bukan lagi kita ingin adanya kepentingan pribadi, ingin adanya kepentingan segolongan orang gitu. Yang kita pentingkan adalah bagaimana bisa membangun pimpinan cabang ini, terutama di tatanan Ortom sekota gitu, untuk bagaimana kita bisa menyelesaikan berbagai isu, memecahkan berbagai masalah-masalah yang hadir di Kota Jogja gitu. Iya. Jadi kalau dari Komsat tetap ada permasalahan sama-sama lah ya sebenarnya kan. Ya mungkin saya belum pengen jadi cabang saya rasanya. Besok lah ikut formaturan. Karena cukup menarik, yang saya pikirkan sampai saat ini bahwasanya ketika tingkatannya itu semakin naik, tentunya permasalahannya juga semakin berat kayak gitu. Mungkin di Komsat nggak secapek cabang nggak secapek PD, itu pikiran yang saya pikirkan saat ini gitu. Namun sejatinya tentu di setiap tingkatan dan jenjang itu punya permasalahan yang berbeda-beda gitu ya Mas ya. Iya. Kalau ditanya tadi mengenai lebih susah mana gitu. Selama pimpinan yang ada itu maupun di komisariat, di cabang sampai ke pusat gitu, selama pimpinan yang ada itu bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing, dan ketika itu tidak dilaksanakan, diadakan evaluasi, itu mudah sebenarnya organisasi itu sangat mudah gitu. Nah, jadi selama itu tadi kuncinya, bahwa kita menyadari bahwa kita di pimpinan ini bertanggung jawab gitu terhadap tugas kita masing-masing. Itulah kenapa di Muhammadiyah itu terkenal ya dengan kepemimpinan kolektif kolegial gitu. Nah, Abbas bidang apa di komisariat? Kalau sekarang hikmah, Mas. Oh, hikmah. Nah, mungkin kalau saya sebagai
ketua umum gitu. Nah, itu bukan karena saya lebih pintar terhadap ketua-ketua bidang yang lain gitu. Namun saya tidak bisa melaksanakan tugas-tugas yang ada di bidang gitu. Tanggung jawab yang ada di bidang belum tentu saya bisa laksanakan gitu. Itulah kenapa saya ketua umum gitu. Begitu juga sebaliknya mungkin gitu. Jadi emang betul tadi kan dijelasin sama Mas Hafiz terkait bukan berarti kamu kabit, saya ketum, saya lebih ini dan sebagainya. Ternyata sama-sama aja kayak gitu, teman-teman. Nah, yang harus kita yang coba saya penasaran ya, Mas. Sebenarnya sejauh ini kalau di IMM sendiri gitu terkait pengorganisasian, sebenarnya masalah waktu terkait pelaksanaan itu, Mas. Itu sebenarnya kan tiap tahun gitu kan agak bahasanya. Mungkin karena Covid kemarin kan akhirnya memang domino efek sampai ke periode saat ini gitu. Nah, itu bahkan di Komsat pun sama kalau permasalahan waktu, kayak kita tuh nggak cukup pintar untuk memanage waktu, padahal udah matriks tapi kita juga masih bisa molor. Nah, itu sebenarnya seperti apa? Padahal juga ada bidang organ kan kayak gitu. Bidang organ. Aduh, Mas Wati maaf. Gak boleh sebut nama. Oh ya, Oke. Terkait waktu, sebenarnya yang perlu dilaksanakan bersama itu adalah bagaimana kita saling membangun komitmen gitu. Nah, dicoba aja misalkan untuk tegas bahwa acara ini jam segini mulai. Nah, harus dimulai jam segitu gitu. Jadi biar bisa jadi pelajaran untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya gitu. Karena kalau kita setiap kali menuruti apa kata audien atau musyawirin kan, nah itu akan selalu berdampak panjang. Jadi memang perlu ada ketegasan gitu dari seorang pemimpin, terutama di IMM ya, untuk bagaimana organisasian waktu ini yang memang ya cukup sulit lah. Betul. Karena justru kalau di tingkatan komisariat yang saya rasa, Mas, perkara waktu ini benar-benar perkara yang benar-benar urgent untuk kita segera selesaikan. Karena imbasnya itu membuat dan mengakibatkan teman-teman lain tuh kayak ya memang nanti cuma berapa orang, aku malas datang, akhirnya sampai malam banget kan. Sedangkan itu kalau kita ngomongin ini ya kurang cukup ideal lah kalau kita mau coba bahas-bahas lagi kayak gitu. Ya, itu yang sempat menjadi salah satu kritik saya terhadap gerakan-gerakan yang dikatakan sebagai gerakan kultural gitu di IMM. Nah, kita sebenarnya perlu untuk membatasi waktu dalam diskusi-diskusi kultural gitu, bahkan dalam kalau misalkan struktural, dalam diskusi formal gitu, ya itu memang ditentukan waktunya gitu kan. Nah, kadang kan mungkin yang dimaksud Abbas tadi terkait bagaimana pola gerakan kultural kita kan yang mungkin sampai malam banget gitu kan. Nah, saya sempat mengkritik itu bahwa perlu adanya pembatasan dan itu harus dihadirkan dari diri sendiri gitu. Misalkan jangan sampai kita di warung kopi dari jam 12 siang sampai jam 12 malam gitu kan. Skip kuliah. Jadi kan tidak ada gunanya kita berorganisasi kalau gitu. Kalau kita nggak bisa mengorganisasi diri sendiri, ya ngapain kita berorganisasi gitu kan. Betul. Karena itu tadi imbasnya saat ini kan kalau kita ikut organisasi, pertimbangannya kita juga harus memperhatikan terkait kuliah kita juga, akademiknya. Kalau kita malah terbuai, malah ngajak ngopi terus, nanti adik-adik tingkatnya gitu kan. Sebenarnya hal yang bagus terkait ngomongin, kita coba berdialektika, ngomongin transfer di sana kan, keilmuan dan pengetahuan. Tapi ya tadi mungkin harus punya batasan lah kayak gitu. Tapi itu tadi. Dan tentu ini, Bas, tentu harus ada satu hasil lah dari kita kumpul-kumpul gitu. Jangan sampai kita berorganisasi kemudian kumpul-kumpul kita nggak jelas gitu. Jadi kan nggak lebih
layak daripada kawanan simpanse gitu Iya, yang iya, betul, yang betul. bergerombol Gerombol. kemudian tidak ada hasil apa-apa yang kita dapat. Bedanya nggak ada kopi kalau simpanse. Iya, ya minimal kita bisa mengerjakan tugas kuliah bareng Ya, lah di sana betul, gitu. betul, Jangan sampai betul. tugas kuliah nggak dikerjain, kemudian diskusi-diskusi kita terlalu kemana-mana tanpa ada hasil apa-apa gitu. Itu sangat merugikan ya. Iya, betul. Apalagi kita sebagai organisasi yang memang itu harus sudah mampu untuk mengorganisir diri sendiri gitu, Iya, baru iya. mengorganisir orang lain kan gitu. Betul. Karena itu tadi, kalau misal kita coba udah lama-lama nggak nulurin apapun gitu kan, yang penting mungkin pola-polanya kita bisa buat lama-lama kumpul, tapi kita apa bahasanya, kerjain tugas bareng-bareng Nah, kayak gitu. ya, minimal seperti Iya, itu lah ya. minimal karena itu tadi. Tapi saat ini justru kalau di takaran Komsat mungkin yang sering terjadi itu permasalahannya terkait organisasi itu adalah transfernya, Mas, ke pemahaman terkait bagaimana mengolah organisasi. Nah, itu benar-benar dirasa sedikit cukup cukup kurang lah kayak gitu. Sedangkan kan transfer ini untuk regenerasi kita, tongkat kepemimpinan selanjutnya ini kan cukup penting sebenarnya. Nah, itu untuk coba dari Mas Hafid sendiri itu seperti apa untuk Sebenarnya kalau transfer value Iya. ke teman-teman, ke adik-adik di bawah gitu kan. Nah, jadi perlu adanya pola kepemimpinan yang menggerakkan gitu kalau saya nyebutnya kan. Yang mana kita tadi bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, bukan hanya sekedar mengadakan pertemuan-pertemuan yang itu tidak ada hasil apapun gitu. Jadi kita juga harus melihat bagaimana organisasi ini harus mampu untuk mengembangkan potensi-potensi diri yang ada di dalam diri kita gitu. Betul. Masalah transfer value itu kita tidak bisa menuntut seseorang atas kehendak kita sendiri gitu. Jadi kita yang harus memang melakukan adaptasi lah ya untuk bagaimana melihat misalkan Abbas nih, apa potensi diri Abbas gitu. Misalkan ekonomi. Ekonomi gitu. Gak mungkin dong saya menyuruh Abbas untuk bagaimana berpikir mengenai berbagai fenomena agama, mungkin fenomena sosial gitu. Walaupun ada irisannya gitu kan dengan ekonomi, tapi kenapa nggak dikembangin potensi yang ada di Abbas dulu gitu ya. Kan? Betul. Terutama kalau Komsat kan memang harus fokus di itu tadi, penjurusannya kalau saya baca-baca sedikit gitu kan. Nah, tapi ya memang cukup menarik lah. Kita sering nyerempet porsi yang bukan kita gitu kan. Walaupun itu sebenarnya yang menjadi catatan juga. Tidak salah kita mempelajari keilmuan di luar jurusan kita gitu. Namun apakah kita sudah menguasai keilmuan yang ada di jurusan kita gitu. Betul. Jadi untuk tatanan komisariat saya rasa itu lebih baik, bahkan bagaimana komisariat itu bisa mengayomi lah keilmuan-keilmuan yang itu berbasis pada program studi yang ada di fakultas gitu. Itu kan lebih bermanfaat sebenarnya bagaimana melihat itu. Jadi after kita lulus gitu kan, kita udah punya jaring nanti di IMM sendiri. Oh, ini yang bagus tentang kesehatannya, dia jadi dokter bla bla sebagainya. Ini yang bagus ekonomi. Nah, mungkin itu bisa coba diterapkan lah mungkin. Ya. Tujuan kita berorganisasi kan selain bisa mengembangkan potensi diri tadi, itu adalah bagaimana melihat jejaring itu gitu. Betul. Nah, ketika kita sudah berkembang diri kita di organisasi dan kita berorganisasi dengan baik gitu, otomatis kan kita mendapat jejaring-jejaring yang memang itu berkaitan dengan apa yang kita miliki, yaitu potensi diri tadi gitu kan. Betul. Jadi kalau udah kita sampai menguasain potensi, nanti naik cabang kan nanti kalau di itu tuh
SPI kan, kalau di SPI itu kan kalau tingkatan Komsat dia cuman mono apa? Nanti kalau udah ini nanti tambah lagi ke cabang gitu, udah mulai belajar ke yang lain gitu Mas. Tapi kalau di apa ya? Kalau di organisasi saat ini kan sebenarnya tujuan kita itu kan untuk membantu Muhammadiyah juga kayak gitu. Ya. Nah, sebenarnya yang ingin kita ciptakan dalam organisasi ini para dai-dai atau justru apa? Pakar ekonomi atau seperti apa, Mas? Sebenarnya. Kan kalau kita lihat kan atau para dokter-dokter atau malah dai-dai gitu kalau kita coba ini. Ya, sesuai tujuan dari organisasi kita IMM gitu kan. Nah, mengusahakan terbentuknya akademisi Islam yang guna mewujudkan ya itulah. Oke. Yang berakhlak mulia ya, sehingga tercapainya tujuan Muhammadiyah. Nah, kalau kita melihat frasa bahwa mengusahakan terbentuknya akademisi Islam itu sebenarnya sudah kita lakukan ketika kita berkuliah di kampus gitu kan. Karena membentuk akademisi juga bagaimana kita di kampus itu sebagai orang yang akademis gitu kan. Nah, jadi tujuan itu bisa selaras dengan apa yang ada di IMM saat ini. Bahkan seharusnya ya IMM mungkin sudah bisa membentuk intelektual bagi kader-kadernya gitu, bukan hanya sampai kepada tatanan akademisi gitu kan. Nah, terus di organisasi kita mau membentuk orang seperti apa sih gitu. Nah, apakah memang dai-dai gitu atau pakar ekonomi seperti Abbas gitu kan. Nah, itu tadi bagaimana kita melihat bahwa organisasi ini harus punya satu pola yang itu bisa mengembangkan kader-kadernya, potensi-potensi yang ada dimiliki kadernya gitu. Misalkan kalau baru dari bidang SBO pimpinan cabang itu kan melihat bahwa sebenarnya potensi dari teman-teman di bawah pimpinan cabang ini sangat banyak di bidang seni, kemudian di bidang budaya gitu. Nah, SBO melihat itu. Nah, dari bidang SBO kemudian bagaimana kita bisa untuk mewadahi gitu. Bukan semata-mata kita membuat program yang nggak ada targetnya gitu, nggak ada yang bisa mengembangkan potensi kader di situ. Jadi kita perlu melihat dulu tadi terhadap potensi-potensi kader gitu. Kalau misalkan mungkin di komisariatnya Abbas ekonomi gitu, nah perlu bagaimana melihat orang-orang yang pintar manajemen gitu kan, pintar ilmu ekonomi tulen gitu kan. Nah, itu yang perlu dilihat sebenarnya bagaimana potensi-potensi yang ada di dirinya itu. Betul dan IMM ini organisasi yang cukup komplit sebenarnya. Ada 10 bidang yang itu bidang yang 10 bidang itu mencakupi semua lini sebenarnya. Dari kesenian ada SPO, nanti kalau dia suka pemberdayaan ada SPM kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau di IMM sendiri kan cukup udah cukup komplit untuk bidang-bidang itu ya Mas. Ya itu tadi seperti kata saya di awal tadi bahwa ya berorganisasi itu simple gitu selama tanggung jawab yang diberikan itu dijalankan gitu. Jadi kita nggak perlu ada masalah-masalah banyak-banyak gitu. Yang penting bertanggung jawab terhadap apa yang diberikan terhadap diri masing-masing. Betul. Jadi saya semakin bulatkan tekad untuk naik cabang. enggak. Sensor. Jadi oke. Memang cukup menarik lah untuk bahasan organisasi, terutama di MM sendiri lah. Kita juga melihat bahwa dinamikanya justru yang bikin kita tumbuh dan lebih siap ke depannya gitu kan. Memang ya seperti tadi lah Mas ya, dinamika dalam berorganisasi gitu. Tapi sebenarnya pembahasan kita ini begitu seru. Kalau cuman ya masih bisa banyak, tapi perkara waktu lah ya teman-teman. Mungkin Mas Hafiz ada closing statement atau seperti apa?
Oke, mungkin closing statement saya sedikit ya mengenai dalam organisasi tentu perlu adanya kerjasama yang baik di tengah dinamika-dinamika yang ada itu tentu harus dihadapi gitu. Jadi jangan merasa kita percaya dirinya harus tetap ada. Jangan sampai kita berorganisasi tapi malah tidak percaya diri gitu. Betul. Nah, itu kan salah satu tujuan kita bergabung organisasi adalah bagaimana kita membangun kepercayaan diri itu gitu. Yeah. Nah, mungkin itu sih. Oke, mungkin untuk episode saat ini bakal kita udahin. Mungkin cukup sekian. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.